Ya seperti itu, ada powernya kalau saya korban ya. Tapi intinya adalah kalau kohen itu bisa menghukum, ini sudah sangat-sangat level tertinggi ya. Tapi intinya kayak, bukan intinya, konsepnya kayak kamu harus menyatu dengan Tuhan dulu baru bisa menghukum. Jadi kamu diberi hak suara lah dalam sidang dewan ilahi. Kalau nggak punya hak suara, menghukum tidak bisa. Kamu hanya minta orang dihukum, tapi nggak ada kuasa. Gitu. Makanya kalau dalam hal itu saya nggak merasa nggak punya kuasa, ya saya nggak minta. Ngapain? Rugi. Tiwas berbusa-busa minta, nggak diberi. Berarti itu belum lolos level pengampunan. Di level pengampunan itu ada hak untuk itu. Tapi saya yakin jarang sekali ini akan bisa dipraktekkan ya. Maksud saya orang yang bisa mempraktekkan ini sangat jarang. Level doa imam, ya mungkin ada beberapa level doa imam ya. Level doa sebagai korban, sebagai pelaku, kemudian ada lagi yang tertinggi ini level menghukum. Itu sudah kayak, ya itu berat sekali. Beban mentalnya berat. Kalau nggak gila nggak bisa ini. Makanya edan tenan ya. Level ini saya korban tapi juga pelaku gitu. Terus kemudian ketika di suatu titik gitu punya wewenang gitu. Seperti Abram itu kan punya wewenang menghukum. Dia awalnya kayak pengacara ya. Tapi akhirnya kan dia berperan di penghukum. Kalau 50 orang benar, harusnya enggaklah dihukum. Oke gitu ya. Sampai 10 orang. Begitu 10 orang, Tuhan naik. Aku enggak mau lagi dengar nanti Abram membela diri. Kalau 5 orang bagaimana? Kalau 1 orang bagaimana? Itu pasti selamat itu Sodom. Sebelum Abram ngomong itu, naik dulu dia, kabur. Tuhan kabur. Supaya enggak ada lagi negosiasi selanjutnya. Gitu. Kalau misalnya Abram ngitung Lot, istrinya, 2 anaknya 4 toh. Terus dia bilang, wah minimal 2 lah. Lot dan istrinya 2. Kalau 2 Tuhan gimana? Iya selamat itu Sodom Gomora itu. Nggak ada belerang dari langit itu. Nggak ada. Makanya begitu 10 orang, pergi ya Tuhan itu. Jangan sampai Abram minta di bawah 10. Karena udah dihitung sama Tuhan, nggak ada 10 orang. Nah, bahkan yang keluar kota kan hanya 4 kan, itu pun istrinya hilang, tinggal 3 sebenarnya. Makalah jadi incest jadilah Amon dan Moab itu, anak-anak Lot dan cucunya ya, anak dan cucunya sekaligus. Oke begitu, panjang sekali jam berapa nih? 10:30. Udah ngantuk pasti kalian ya. Ya seperti itu, materinya sangat berat. Semoga bisa dipraktekkan dan tidak bingung ya nanti. Memang agak sulit secara konsep. Saya hanya bisa bilang semoga memahami. Yang pertama, yang kedua semoga mempraktekkan, bisa praktek. Kalau kalian para bapak udah punya anak, udah bisa praktek lah. Kalau kamu lihat anakmu bersalah, doa kohen. Istrimu bersalah, doa kohen. Termasuk kalau salahnya kepada kamu. Misalnya anak memberontak kepada kamu sebagai bapak. Doamu adalah, ya Tuhan, saya mohon ampun, anak saya telah memberontak kepada saya. Sayalah yang berdosa, saya bapaknya. Saya salah mendidik anak saya. Dengan istri juga begitu. Ya Tuhan, istri saya telah berdosa. Saya salah mendidik istri saya nggak sanggup. Jadi mengakui tidak sanggup mendidik anak, tidak sanggup mendidik istri. Itu kohen. Yang dosa anakmu, yang dosa istrimu. Bahkan jika perilaku mereka itu menyakiti kamu, yang salah kamu. Yang salah bapak. Jadi di hadapan Tuhan, ini kamu, ini istrimu, ini anakmu. Gitu. Jadi 3 lapis di hadapan Tuhan yang dilihat kamu. Istrimu bersalah, yang ditanya kamu. Hai Adam, kenapa kamu makan? Dia nggak pernah membahas istrinya. Hai Adam, kenapa kamu makan buah itu? Dia nggak pernah tanya. Hai Adam, kenapa kamu makan buah yang diberi istrimu? Nggak ada.
Yang ditanya cuma, hai Adam, kenapa kamu makan buah itu? Titik. Istrinya nggak disinggung. Nah, itu tadi. Di hadapan Tuhan, lurus itu kamu, Bapak. Istrimu itu di belakang kamu. Salah istrimu yang dilihat kamu. Nah, gitu. Makanya semoga kalian para bapak bisa praktek. Dan ini berkat Kohanim. Nah, ini tiap sesi ada berkat Kohanim. Siapapun teman-teman di sesi ini ataupun di online YouTube ataupun saluran-saluran publikasi yang lain yang melihat video pengajaran tentang doa Kohen, kiranya kalian memahami materinya karena berat. Ini level tertinggi dari El Sadik lah. Secara praktik juga sangat berat, jadi saya berharap di dalam nama Yehuwah yang menyelamatkan kalian bisa mempraktekannya. Kalian korban tetapi kalian bisa mengampuni, levelnya udah lolos pengampunan, akhirnya bisa sebagai kohen. Nah, nanti kalau sanggup lolos itu kalian tidak punya kepentingan lagi, kalian berada pada level tertinggi yang ya kayak eksekutor gitu ya. Itu sangat-sangat tinggi sekali. Saya belum nemu yang lebih tinggi dari ini ya, karena itu nanti akan di level 2 saksi di kitab Wahyu. 2 saksi di kitab Wahyu, hujan berhenti, kelaparan, penyakit, kayak penunggang kuda ya. Itu level tertinggi dari manusia, saya pikir tidak ada lagi manusia bisa lebih tinggi dari itu. Karena lebih tinggi dari itu pencipta, Tuhan. Termasuk bikin penyakit, memberikan penyakit barah kepada umat manusia yang berdosa. Nah, seperti itu tuh level ketuhanannya dari level manusia. Jadi manusia 2 saksi bisa diberi kuasa seperti Tuhan sebagai hakim, menghukum, memberi penyakit kepada manusia. Itu tuh level saksi ini luar biasa. Itu manusia tertinggi lah gitu. Fondasinya Kohen, Hamasyah, Yosua Hamasyah, eksekutornya ini. Jadi hukum di Mose dan Hamasyah itu kan memberi hukum. Ini hukumnya PLPB hukum. Eksekutor. Nah, ini di akhir zaman 2 saksi. Wah, ini panggilan terberat gitu ya. Bahkan tubuhnya, mungkin tubuh kebangkitannya itu bisa mati lagi. Aku juga masih menelusuri. Bagaimana 2 saksi bisa mati lagi? Nah, diserang dengan senjata dari alam maut ya. Mati 3,5 hari atau gimana. Makanya dia level tertinggi dari kerohanian. Saya rasa sih kerohanian El Sadik tertinggi ya 2 saksi ini. Saya nggak tahu kita nanti bisa mencapai ini atau enggak. Atau mungkin anak cucu kita salah satunya di level 2 saksi. Nah, siapa tahu ya. Tapi level El Sadik saat ini sudah menghukum sebenarnya. Teman-teman sudah mempraktekkan. Berapa mempraktekkan. Tadi sudah ada cerita mempraktekkan. Saya juga mempraktekkan. Ya, makanya ya semoga saya hanya bisa berharap semoga kita bisa paham dan mempraktekkan. Bagi siapapun yang mendengar, sema mendengarkan. Jadi mendengarkan kan mendengar dan mempraktekkan. Biarlah diberkati dengan segala berkat Kohanim yang berikut ini. Diberkatilah kalian di segala pekerjaanmu, berhasil secara keuangan, tidak lagi terkutuk di bidang ekonomi, diberi kesehatan jasmani, segala penyakit disembuhkan, anak-anakmu diberkati, anak istri diberkati, kehidupan diberkati, pendidikan anakmu diberkati, masa depan diberkati, dan juga pelayanan, karena Kohen itu benih yang berbuah, perhatikan, benih yang berbuah. Jadi kalian semoga bisa berbuah, wajib berbuah, dan berproses di dalam berbuah. Buah iman, buah jiwa, dan sebagainya, ada banyak sekali. Biarlah bisa jadi benih dan berbuah, itu berkat Kohanim bagi siapapun yang mendengarkan dan menjadi imam tentunya, menjadi Kohen. Siapapun yang menjadi Kohen pasti berbuah, itu rumus ya. Nah, biarlah segala berkat ini, segala berkat Kohanim ini dimeteraikan dengan darah salib Yosua Hamasyah. Di dalam nama Dia
Sang Hayah yang menyelamatkan. Amin. Ya, silakan buka kamera, kita say hello. Ya, terima kasih sudah bergabung dalam sesi live pemerintahan. Kita akan berpisah malam ini, semoga bisa berjumpa di lain waktu. Tuhan hidup bersama kita semua. Amin. Sampai jumpa. Saya tutup dalam 1, 2, 3. Ya, makasih.